Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Senin 30 Maret 2026, Pekan Suci. Orang-orang miskin selalu ada padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Yesus tidak hanya membuat perjanjian. Ia dijadikan perjanjian antara Allah dan manusia karena pada diri Yesus dilaksanakan maksud penyelamatan dalam perjanjian. Ia menjadi kurban dan dengan darahnya ia menjadi perjanjian baru dan kekal ditumpahkan demi pengampunan dosa. Untuk maksud penyelamatan ini, manusia Yesus dibentuk menjadi putramu sekaligus anak manusia untuk mewakili keduanya dalam diri pribadinya. Untuk itu engkau memegang tangannya, dituntun lewat peristiwa-peristiwa kehidupan, sampai disalib, membangkitkannya dari maut menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karya keselamatan adalah pembebasan menyeluruh dari semua sengsara akibat dosa yang dilambangkan dengan membuka mata yang buta, mengeluarkan orang dari penjara dan kegelapan. Pembebasan lahir batin dimulai dengan penampilan Yesus, hamba Yahweh, Mesias, dengan ajaran, perbuatan, dan teladan hidupnya. Bapa, Yesus membandingkan dirinya dengan kaum miskin, bahwa Yesus tidak pernah melupakan kaum miskin, tidak kami sangsikan. Ia mati dan hidup untuk semua orang yang miskin dan menderita di seluruh dunia, tercerai-berai sepanjang masa, miskin harta, miskin hati, dan miskin jiwa. Dan kelompok akan ada di tengah-tengah kami. Yesus juga tidak berniat membuka kedok Yudas yang bermain curang dan bersikap palsu seperti dilakukan oleh penginjil Yohanes. Yesus membuka suatu kenyataan bahwa ia sebagai Sang Putra Allah menjelma berharga melebihi segala. Maka gereja membangun katedral-katedral untuk memuliakan namanya, dan pastor dari Ars yang miskin keras untuk dirinya sendiri menyisihkan uang untuk membeli pakaian mewah untuk kurban misa. Bapa, Yesus menghargai penghormatan orang yang cinta kepadanya. Ia manusia yang peka, penuh perasaan terima kasih kepada setiap orang yang menaruh perhatian kepadanya. Ia cepat luluh hatinya. Waktu ia berhenti berjumpa dengan janda di Naim yang mengiringkan jenazah anaknya. Waktu ia menghibur wanita yang sembuh karena menyentuh jubah Yesus dan mengakui perbuatannya, malu, ketakutan. Yesus dekat dengan anak-anak kecil, terharu karena kematian Lazarus yang menimpa keluarga sahabat-sahabatnya di Betania. Yesus tidak tergolong orang yang dimanja, diuntungkan oleh dunia. Ia harus menanggung konsekuensi, menemui nasib malang karena menentang para penguasa dunia yang menghambat datangnya kerajaan-Mu. Untuk itu, ia harus mati, ditangisi seperti orang menangisi anak sulung, dan demikian Yesus sendiri jadi mempribadikan kerajaan-Mu dalam dirinya. Yesus tambah berharga dengan sengsara dan kebangkitannya bagi kami. Bapa yang kekal dan kuasa, panggillah kami ke Yerusalem
untuk melihat hamba-Mu yang telah Kau curai Roh-Mu sepenuhnya, agar kami dapat memahami dan meyakini bahwa Dialah butir gandum yang jatuh ke tanah dan mati, supaya dapat menghasilkan buah berlimpah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.